Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Farongo, Ketua DKM, orang tua kita Bapak Haji Abdul Jabbar, para sesepuh orang tua kita Bapak Haji Rosim, dan para asatid, para tokoh masyarakat. Mohon maaf tidak bisa menyebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim dan mahabbah. Penggiat majelis ilmu Bapak Rio dan teman-teman, seluruh jamaah, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga kita semuanya Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, dan senantiasa istiqomah di dalam ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah. Malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di salah satu taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu, majelis zikir, dan majelis untuk kita nanti doa bersama. Dan sambil diguyur hujan, dari rumah sampai Bulak Timur hujan luar biasa Pak tadi. Sampai sini baru gerimis. Jadi luar biasa hujan, saya pikir banjir itu bagian Bulak Timur yang kali itu biasa suka banjir. Alhamdulillah hujan tidak menjadi penghalang. Kita doa semoga hujan ini benar-benar menjadi rahmat untuk kita semuanya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian Nasha'ihul Ibad. Sekarang kita masuk pada maqalah yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul ashiratu an ba'diz zuhad man aznaba dzamban wa huwa yadhhak fa innallaha yudkhiluhun nara wa huwa yabki wa man ata'a wa huwa yabki fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannata wa huwa yadhaku. Artinya maqalah yang ke-10 atau nasihat yang ke-10 ini datangnya an ba'diz zuhad, datangnya dari ulama-ulama yang zuhud, ahli zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud adalah ulama yang hatinya tidak tercantol dengan urusan dunia. Dia butuh dunia, dia juga mencari dunia, tapi hatinya tidak kecantol, tidak terikat dengan urusan dunia. Jadi dunia benar-benar hanya sebatas fasilitas yang dibutuhkan untuk ibadah kepada Allah. Itu ulama zuhud. Mereka memberikan nasihat untuk kita semua. Nasihatnya, man aznaba dzamban, man siapa saja, bisa laki, bisa perempuan, bisa tua, bisa muda, seluruhnya. Aznaba yang berbuat dosa, dzamban, aznaba dzamban, melakukan perbuatan dosa. Ketika dia melakukan perbuatan dosa itu, wa huwa yadhaku, dia sambil tertawa bangga.
tertawa girang. Maka di sini ada ancaman tersendiri. Seperti kemarin sudah kita bahas, ketika ada orang berbuat dosa atau maksiat dengan penuh kebanggaan, penuh dengan kesombongan, malah tertawa terbahak-bahak, tidak ada penyesalan, maka di situ ancamannya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yudkhiluhun nara, akan memasukkan orang tersebut an-nara, ke dalam api neraka, wa huwa yabki, dalam keadaan nangis penuh dengan penyesalan. Pertanyaannya, Bapak pengen nyesel di dunia apa di akhirat? Pengen nyesel di dunia apa di akhirat? Di dunia. Nyesel di dunia itu masih lebih baik. Sebab kenapa? Kalau sampai di dunia tidak ada penyesalan, nunggu di akhirat terlambat sudah. Apalagi sudah mati baru nyesel, ya terlambat sudah. Makanya di sini kita ngaji tujuannya apa? Untuk menyadarkan diri kita atas dosa-dosa yang pernah dilakukan, untuk menyadarkan diri kita biar hadir penyesalan itu, biar muncul. Sebab banyak sekali saudara kita, mungkin bahkan kita sendiri, berbuat dosa tapi nggak pernah bisa menghadirkan penyesalan. Betul? Kenapa demikian? Karena gelapnya hati. Hati kalau sudah terlanjur gelap, keseringan melakukan kemaksiatan, itu berbuat dosa, udah nggak ada nyesel-nyeselnya. Contoh begini, Pak. Orang itu kalau biasa maling, jadi contohnya maling, Pak. Orang kalau biasa maling, itu pulang dari maling bawa hasil malingnya, itu nggak ada nyeselnya. Betul? Betul nggak, Pak? Kira-kira aja gitu loh, Pak. Kan saya tidak nuduh Bapak maling gitu. Kira-kira begitu. Kenapa kok nggak ada penyesalan? Karena memang sudah terbiasa tiap malam maling, nyolong. Sehingga dia pulang dari maling tidak ada penyesalan, yang ada seneng karena mendapatkan hasil dari malingnya. Berbeda kalau bapak nih nggak pernah namanya maling, tahu-tahu sekali-kalinya diajak maling. Gelisah nggak kira-kira hatinya? Gelisah luar biasa. Mau berangkat aja udah gelisah. Nanti pulang bawa hasil maling tetap gelisah. Betul? Tetap gelisah, kepikiran, ya Allah, ini gimana orang yang kita malingi, betapa sedihnya dia. Pertama begitu, Pak. Muncul penyesalan itu masih bisa muncul. Tapi kalau orang itu mengabaikan penyesalan tadi, itu sama juga dia mematikan hatinya. Sehingga kalau itu dibiarkan, mematikan hatinya, besok maling lagi sudah nggak nyesel lagi. Besok begitu lagi, terus tiap hari begitu, sudah nggak ada penyesalan lagi. Kenapa? Kita sudah, hatinya sudah mati. Karena dari awal penyesalan muncul, udah buru-buru langsung dimatikan. Sehingga itu susah untuk dihidupkan kembali. Makanya Bapak Ibu penting di sini, karena itu tadi. Sebab kalau kita istighfar terus nggak ada penyesalan, itu dianggap sebagai pembohongan. Dianggap sebagai kebohongan. Kebohongan terhadap siapa? Ya kepada Allah lah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Nah, besok begitu lagi. Ya karena nggak ada penyesalan. Nah di sini pentingnya bagaimana kita bisa menghadirkan penyesalan, sehingga ketika berbuat maksiat justru yang ada penyesalan, jangan malah bangga tertawa. Kenapa? Resikonya tidak dapat ampunan Allah dan sudah pasti menghuni di api neraka. Ini ancamannya. Masih dengan contoh maling. Dua orang sama-sama maling. Yang satu ketangkep, yang satu lolos. Kira-kira yang harusnya girang siapa? Jujur. umumnya yang girang siapa? Yang ketangkep apa yang lolos? Umumnya yang lolos. Seharusnya yang girang siapa? Ibu masih kedet. Harusnya yang girang
Yang ketangkep itu harusnya girang. Kenapa? Karena dengan ketangkep insya Allah sembuh. Kapok besok tidak maling, kan begitu Pak ya. Tapi kenyataannya nama kehidupan orang itu justru yang girang, yang nggak ketangkep. Girang. Nah kalau dia lolos nggak ketangkep, kira-kira besok maling lagi nggak? Ada potensi untuk mengulang kembali. Kemaksiatan itu seperti itu Pak. Apapun kemaksiatannya, seperti itu lagunya. Hari ini Bapak melakukan kemaksiatan, apapun lah namanya kemaksiatan, kok lolos, tidak ada yang melaporkan, tidak ada yang negur, istri juga nggak pernah tahu ya. Saya yakin Bapak besok akan ngulang kembali itu. Tapi sebaliknya, tapi kalau begitu sekali-kalinya maling, sekali-kalinya berbuat maksiat, langsung ketangkep, kebongkar aibnya, yakin insya Allah besok nggak ngulang lagi. Itu untuk level paling rendah, paling dasar manusia. Level paling rendah pribadi manusia itu, dia lebih takut kepergok manusia, sesama manusia, daripada kepergok Allah. Betul. Dia lebih takut diancam manusia daripada diancam oleh Allah. Kayaknya terjadi begitu Pak. Kalau itu yang terjadi, maka orang itu tidak akan pernah kapok berbuat maksiat. Terus bagaimana seharusnya? Nah di sini yang perlu kita pahami. Yang harus kita lahirkan adalah belajar melahirkan sifat musyahadah. Apa itu Pak? Musyahadah. Musyahadah itu apa? Merasa disaksikan Allah. Merasa disaksikan Allah. Kalau itu bisa kita hadirkan di dalam diri kita, dalam hati kita, yakin Pak, orang muslim itu nggak butuh peraturan macam-macam, nggak butuh undang-undang, nggak butuh penjara, nggak butuh tembok yang tinggi untuk membentengi. Kenapa? Karena dia sudah cukup merasa diawasi oleh Allah. Tapi kalau musyahadah itu nggak ada, musyahadah itu nggak bisa hadir dalam diri kita, kita sering berbuat maksiat karena merasa tidak dilihat manusia. Contoh yang paling ringan lah, Bapak pernah nggak terobos lampu-lampu lalu lintas seperti lampu merah Bapak terobos gitu, pernah nggak? Jalur busway Bapak terobos gitu, pernah nggak? Malah sering. Bapak kenapa kok berani terobos? Jawabannya itu karena nggak ada polisi, nggak ada yang jagain, betul? Kalau saat ini di depan ada polisi masih berani terobos nggak? Kenapa? Sama polisi takutnya luar biasa sama Allah. Iya betul ya. Makanya keimanan terukur di situ Pak. Begitu ditanya kenapa terobos lalu lintas, kenapa terobos lampu merah? Ya karena nggak ada polisi. Padahal kalau peraturan orang muslim itu nggak begitu. Musyahadah, merasa disaksikan oleh Allah, itu penting sekali Pak. Sehingga dengan begitu ada polisi nggak ada polisi, waktunya lampu merah ya berhenti. Itu butuh latihan Pak, latihan. Apalagi kalau Bapak udah berhenti di lampu merah nih, tiba-tiba teman-teman udah mulai nyerobot tuh 1, 2, 3, Bapak ngegas juga nggak? Iman mulai tergoyahkan tuh, teman-teman terobos aman aja, akhirnya ngegas juga tuh. Nah, itu butuh latihan. Tapi ada pula memang begini Pak, kadang-kadang itu ada kalanya yang benar itu dianggap salah. Kadang-kadang itu begitu Pak, yang salah dianggap benar. Ini jembatan Serong tuh Pak, kan baru tuh jembatan Serong harus diperbaiki kan. Harusnya kalau dari rumah saya nggak boleh terobos langsung sana, saya lewat ke kiri dulu baru belok kanan. Karena rambunya begitu, yang sana dikasih tanda untuk tidak lewat, sana plus untuk lewat, jalur lewat. Tapi kenyataannya pas saya lewat situ ngikutin jalur yang benar, saya malah diomelin orang.
Diomelin saya malah Pak. Orang-orang langsung bablas kalau dari saya tuh, bablas Kopulak Timur langsung bablas. Harusnya begini dulu. Justru yang benar begini ini saya diomelin. Oh, jadi peraturannya itu nggak boleh benar di sini. Itu. Nah itu kalau sudah begitu susah, ngerubahnya susah. Kesalahan yang sudah memasyarakat itu susah dirubahnya. Maka di sini kita selaku umat Muslim diajak untuk menyadarkan diri kita. Satu, kita sering tidak sadar berbuat maksiat, istighfar tiap hari, tapi nggak pernah menyesal dengan kemaksiatannya. Kalau itu terjadi Pak, nangislah. Bukan nangisin dosa, nangisin hati ini kok sekeras itu gitu loh. Jadi menurut ulama yang ahli zuhud Pak, ketika kita berbuat dosa terus nggak bisa menghadirkan penyesalan, yang perlu ditangisi bukan lagi dosa Pak. Apa? Hati yang keras itu loh yang perlu ditangisi. Kok bisa sekeras itu hati berbuat maksiat tapi nggak punya penyesalan? Karena hati yang keras itu lebih membahayakan daripada dosa. Kenapa? Karena hati yang keras tidak akan menerima kebaikan, tidak akan menerima hidayah, akan jauh dari rahmat Allah. Ancamannya su'ul khotimah. Makanya ini yang harus kita renungkan bersama selama ini, bagaimana cara kita beristighfar, memohon ampun, sudah menghadirkan penyesalan atau belum, itu dilatih. Selanjutnya, waman ato'a wa huwa yabki. Waman ato'a, waman dan siapa saja ato'a yang berusaha untuk taat kepada Allah. Wa huwa yabki, sedangkan dia taat sambil nangis. Taat sambil nangis. Saking taatnya itu sampai nangis. Orang seperti itu dijamin yudkhiluhul jannah, Allah akan memasukkan ke dalam surga wa huwa yadhak, dengan keadaan tertawa bahagia. Di dunia dia nangis, keseringan nangis karena apa? Karena keseringan taat yang luar biasa, sehingga yang ada itu rasa khauf, takut kepada Allah, takut terhadap dosa, takut terhadap neraka. Yang ada nangis terus, dengar ayat-ayat siksa nangis. Ibu kalau dibacakan ayat Quran yang menerangkan tentang siksa nangis nggak? Enggak. Tapi kalau nonton sinetron yang sedih begitu nangis nggak? Oi. Ini kan luar biasa. Nonton sinetron gampang sekali nangis, betul Bu? Dengar ayat Quran nggak ada nangis-nangisnya. Malah cekikikan terus gitu. Padahal nih Bu, ya mungkin alasannya nggak ngerti, ya salah satunya itu. Tapi kalau hati seorang mukmin yang lembut, walaupun nggak ngerti tetap tersentuh. Orang yang hatinya lembut dibacakan Al-Quran, walaupun nggak paham artinya, tetap hatinya tersentuh. Dia bisa nangis sendiri tanpa paham, bisa nangis. Kayak baca maulid, ya, saat baca maulid gitu, sholawatan bareng-bareng, walaupun nggak paham itu bisa menyentuh, bisa nangis sendiri. Nah ini yang perlu kita pahami. Kok saya selama ini ibadah, kok nggak bisa nangis gitu kan? Ibu pas doa di tengah malam pernah nggak nangis begitu Bu? Doanya aja enggak, gimana nangis saya? Ini yang perlu dilatih Pak. Bapak jangan merasa cengeng ketika menangis di hadapan Allah. Justru itu bukti Bapak itu sedang bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam taatnya, sehingga benar-benar melahirkan rasa khauf. Rasa khauf itu rasa takut sehingga hatinya bergetar. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, hatinya bergetar sampai nangis. Kalau itu bisa dilakukan, dirasakan, nah itu berarti hatinya benar-benar hati mukmin sejati.
Tapi kalau kita sholat selalu terburu-buru, doa terburu-buru, istighfar terburu-buru, duha terburu-buru, tahajud juga terburu, ya pasti nggak akan merasakan nikmatnya ibadah. Apalagi kok nangis, nikmat aja nggak ngerasain. Maka di sini perlu sekali kita menanamkan rasa khauf, takut kepada Allah. Jadi orang ini ya bawaannya kayak cengeng gitu, lagi baca Quran nangis, dengar kisah-kisah Rasulullah nangis gitu. Itu yang benar yang begitu. Jangan kok nonton sinetron nangis, kadang-kadang ikut ngamuk segala. Dengerin baca Al-Quran nggak ada sedih-sedihnya, dengerin kisah Rasulullah yang dihujat oleh orang kafir nggak ada sedih-sedihnya. Nah ini kan sebuah kesalahan yang harus kita luruskan dan kita sadarkan hati kita. Kenapa hati saya kok kebalik-balik kayak begitu? Nah di sini, dan tapi di satu sisi Pak Bu, nanti ada keterangan lain. Dalam beribadah kita bisa menggunakan teori yaitu khauf, menghadirkan rasa takut kepada Allah. Atau menggunakan teori kedua yaitu menggunakan rasa mahabbah, cinta kepada Allah, sehingga ketika dia ibadah dia tidak nangis tapi merasa bahagia sekali. Dia tahajud dia nggak ada nangisnya, yang ada apa? Bahagia sekali dia bisa tahajud, bahagia sekali berjumpa dengan Allah, dia berlama-lama dengan zikir tapi nggak ada nangisnya. Yang ada apa? Bahagia, sensasi kebahagiaan. Itu namanya teori mahabbah. Jadi sama-sama mendekatkan diri pada Allah. Yang satu menggunakan rasa khauf, takut pada Allah sehingga gampang sekali nangis. Yang kedua menggunakan teori mahabbah, cinta kepada Allah, sehingga yang ada bukan nangis tapi selalu happy. Diajak ngaji happy, bahagia, girang, nggak merengut sama sekali. Diajak sholat seneng, dengar suara azan alhamdulillah, ini yang saya tunggu-tunggu. Ada nggak orang model begitu Pak? Kalau ada ya luar biasa, begitu dengar azan alhamdulillah, ini yang saya tunggu. Nah, itu berarti mahabbah tuh. Dia udah tumbuh, mahabbahnya, cintanya pada Allah udah mulai tumbuh. Itu Pak. Makanya nanti Pak, di akhirat itu dalam sebuah kisah, masyhur kisah ini Pak, ada dua hamba yang sama-sama di dalam neraka. Ternyata begitu dicek, hatinya itu ada keimanan, tapi karena ada sebuah kesalahan akhirnya divonis ke neraka. Dipanggil lagi, panggil lagi, itu dua orang panggil. Kamu kenapa di neraka? Saya begini ya Allah. Yang kamu kenapa di neraka? Kamu begini ya Allah. Oh, ya sudah. Yang A tadi, ya udah kamu kembali lagi ke neraka. Lari sekencang-kencangnya menyebur ke neraka. Yang B nih, ya udah kamu kembali ke neraka. Dia nggak lari, jalan 2-3 langkah, nengok lagi ke belakang, lihat Allah. Jalan lagi 2-3 langkah, nengok lagi ke belakang. Akhirnya dipanggil lagi, dua-duanya dipanggil lagi, dua hamba tadi. Yang udah nyemplung dipanggil lagi. Kamu kenapa? Disuruh masuk neraka kok kayaknya semangatnya luar biasa, lari sekencang-kencangnya. Yang satu ditanya begitu. Disuruh masuk neraka kok malah buru-buru lari luar biasa. Jawabannya, saya berusaha taat kepadamu ya Allah. Biarin saya waktu di dunia nggak taat, sholat suka lelet, tapi sekarang saya pengen taat. Begitu engkau suruh masuk neraka, saya lari sekencang-kencangnya. Kata Allah, kamu hamba yang baik, sana masuk surga, nggak jadi masuk neraka. Alhamdulillah. Yang kedua ditanya, kamu kenapa disuruh masuk neraka kok malah lelet? 2-3 langkah nengok lagi ke belakang, 2-3 langkah nengok lagi ke belakang, bukannya buru-buru lari ke neraka. Jawabannya, karena saya nggak yakin, masa Allah yang Rahman Rahim kok tega masukin hambanya ke neraka. Jawaban si B Pak.
Makanya saya nengok ke belakang karena saya nggak yakin Allah itu punya sifat Ghafurun, Rahman, Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Masa tega masukin hambanya ke neraka? Maka saya tengok ke belakang, siapa tahu berubah keputusannya. Ini jawaban yang B. Terus Allah, apa sikap Allah? Kamu telah berprasangka baik kepadaku, sana masuk surga. Alhamdulillah. Jadi ada dua hal, Pak. Jadi cara kita mendekatkan diri pada Allah bisa dengan taat, menghadirkan rasa khauf, takut yang luar biasa seperti yang dilakukan para ulama-ulama terdahulu. Juga bisa menghadirkan rasa mahabbah, cinta yang luar biasa sama ulama terdahulu seperti yang ulama perempuan itu, Pak. Rabi'ah al-Adawiyah terkenal dengan mahabbahnya. Rabi'ah al-Adawiyah terkenal dengan mahabbahnya sehingga dia itu sampai doa yang populer itu, ya Allah, kalau saya beribadah karena mengharap surga, siksa saya ke dalam neraka. Begitu, Pak. Kalau saya beribadah karena takut neraka, masukkan saja saya ke neraka. Itu kenapa? Karena dia semata-mata beribadah pada Allah, semata-mata karena cinta kepada Allah, nggak butuh yang macam-macam dan balasannya macam-macam. Ini mahabbah tingkat tinggi, Pak. Kita mungkin belum sampai itu, tapi kita mungkin di level ini kita berlatih untuk bisa menyesali perbuatan dosa dan bisa menggetarkan hati kita ketika kita beribadah atau disebut nama Allah. Itu yang kita latih. Makanya ulama-ulama ahli thariqah, ahli tasawuf ngajarin, Pak, biar hati ini bisa bergetar ketika disebut nama Allah, hati ini bisa kesentuh dengan kebaikan. Latihan zikir sirri. Zikir apa? Sirri. Zikir sirri itu mulutnya diam, yang bergerak hatinya. Itu sirri, pelan. Kalau zikir jahar itu diucapkan, suaranya jelas. Zikir sirri itu begini, Pak, teorinya nih. Mingkem, mulutnya mingkem. Mingkemnya seperti mingkemnya orang mati. Bapak udah pernah lihat orang mati mingkem? Udah belum? Gimana, Bu? Enggak tahu kan? Mingkemnya orang mati itu giginya geget. Giginya geget. Geget tahu? Dirapatkan kuat-kuat. Itu geget. Geget, jadi giginya itu dirapatkan kuat-kuat, gitu. Lidahnya cekak, betul. Orang mati itu lidahnya cekak. Nah, mingkemnya begitu, geget, lidahnya tarik ke dalam, tarik ke dalam, secekak-cekaknya. Kalau sudah kena, udah pas, mulai itu zikirnya dengan hati. Nah, kalau Bapak Ibu bisa merasakan, nanti hati ini bergetar. Hati yang dimaksud itu di mana? Yaitu 3 jari, dari puting ke bawah 3 jari. Nah, di situ nanti letaknya. Begitu zikir Allah, 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 ngikutin iramanya, dek, dek, dek. Semakin kencang Allah, 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 dek, 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 begitu. Nah, pertanyaannya, Bapak selama ini zikir begitu udah terasa bergetar belum? Bergetar kalau handphonenya bunyi, bergetar. Itu perlu dilatih. Coba Bapak rasakan. Karena nggak semua orang bisa loh, Pak, itu butuh latihan. Coba Bapak diam sejenak, Bapak rasakan. Sebutkan Allah di situ. Ikut bergetar apa enggak? Bunyi enggak hati kita ngikutin Allah itu? Kalau belum bisa, berarti belum, Pak, itu. Hati kita selama ini belum pernah dipakai untuk zikir. Selama ini kita hanya zikir dengan lisan. Padahal zikir sirri itu luar biasa, lebih dahsyat daripada zikir lisan. Kenapa? Ketika hati zikir, maka seluruh anggota tubuh akan ikut zikir. Tapi kalau yang zikir lisan, hatinya belum tentu zikir. Betul kan? La ilaha illallah, la ilaha il, hatinya kemana?
bisa ayap-ayapan kemana-mana kan. Makanya perlu latihan zikir sirri. Coba tarik nafas. Kalau bergerak Allah Allah Allah, dek 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 dek, nah itu mulai masuk tuh. Kalau belum bergetar berarti belum masuk, dan hati kita berarti selama ini belum pernah dibuat untuk zikir. Bab selanjutnya, makalah yang berikutnya, wal maqalatul hadiyatu asyrah, makalah yang ke-11, an ba'dil hukama, disampaikan dari sebagian ulama ahlul hikmah, orang yang hatinya jernih. Begini nasihatnya, la tahkiruz dzunuba as-shighara, la tahkiru, janganlah kalian meremehkan, az-dzunuba, dosa-dosa, as-shighara, yang kecil. Jangan pernah meremehkan dosa kecil. Kenapa? Fa innaha, karena sesungguhnya dosa tersebut tatasya'abu, akan bertumbuh, berkembang biak, bertumbuh-tumbuh, makin jadi besar. Minha, dari dosa yang kecil tadi, tumbuh berubah az-dzunubul kibaru, menjadi dosa yang besar. Bapak dosa kecil, alah dosa kecil mah gampang, itu ngeremehin namanya. Akhirnya tiap hari bapak melakukan dosa kecil. Kalau nggak ditaubatin, dosa itu akan berubah menjadi dosa besar. Kalau sudah menjadi kebiasaan dosa kecil tapi jadi rutinitas kita, itu bahayanya apa? Bisa menyebabkan su'ul khotimah. Kenapa demikian? Karena orang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Nauzubillahimin. Bapak hobinya apa? Hobinya berbuat dosa. Contoh dosa apa sih? Contoh dosa apa? Berbohong umpamanya, atau berjudi lah ya. Berjudi, kecil-kecilan Ustadz, cuma 5.000, 10.000, kadang-kadang begitu. Tiap hari begitu. Walaupun dosa kecil, tapi tiap hari Bapak lakukan. Yang paling bahaya tadi, orang itu akan diwafatkan sesuai dengan hobinya. Walaupun dosa kecil tapi Bapak merasa hobi, maka resikonya akan dimatikan sesuai hobinya, mati pas judi. Nauzubillahimin. Dan ini sebaliknya, orang yang hobinya berbuat baik walaupun sepele, Bu. Setiap malam Kamis datang bawa lontong, bawa gitu. Kan ringan tuh, tapi rutin. Kalau nggak bawa itu rasanya gimana gitu, rutin. Nah, itu nanti akan dimatikan pas sedekah. Bukan pas lontongnya. Dimatikan pas sedekah, walaupun cuman bawa lontong. Sedekahnya itu yang bikin mulia. Masalah lontong kayak apa kayak itu nggak dibahas, yang penting sedekahnya. Jadi jangan pernah meremehkan dosa kecil, bisa jadi dosa itu akan menyeret kita ke dalam nerakanya Allah. Tapi juga jangan pernah meremehkan perbuatan baik walaupun kecil, bisa jadi perbuatan baik itu akan mengangkat kita kepada surganya Allah. Makanya dalam kisah-kisah yang populer dulu pernah saya sampaikan, seorang ulama hebat dengan karya-karyanya yang luar biasa fenomenal, itu masuk surga bukan karena karyanya. Dia masuk surga itu karena menyelamatkan seekor lalat yang jatuh di dalam tempat tintanya. Dia kasihan, lalat itu diambil lalu dibersihkan dan dibiarkan terbang. Sepele nggak, Pak? Sepele sekali. Apa sih bangganya nyelamatin lalat? Sangat sepele. Tapi dia melakukan dengan penuh kasih sayang. Justru itu yang mengangkat dia masuk ke dalam surganya Allah. Itu. Ada seorang pelacur yang tiap hari kerjaannya melacurkan diri. Tapi karena dia sayang, kasihan terhadap anjing yang kehausan, kalau nggak dikasih minum dia mati. Maka dengan penuh kasih sayang, tulus ikhlas, dikasih minumlah itu anjing, dan akhirnya anjing itu selamat.
Justru itu menghapus dosa-dosanya dan masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa? Saking ikhlasnya. Sebaliknya orang yang ahli ibadah, tapi dia ceroboh, punya kucing dikandangin tapi nggak dikasih makan sampai mati. Akhirnya justru itu yang nyeret dia ke dalam neraka. Kenapa? Bentuk kekejaman itu namanya. Makanya bapak nggak kucing aja, nggak cuma kucing, burung juga sama, Pak. Ini yang hobi burung nih, suka burung tapi nggak telaten, akhirnya mati itu burung, mati kelaparan. Sama juga bapak itu nyiksa burung, itu resiko sekali. Walaupun rajin ke masjid juga resiko, diancam nanti dituntut sama burung itu. Nah, makanya di sini artinya jangan pernah meremehkan perbuatan kecil, walaupun itu perbuatan jahat, walaupun itu kecil, membahayakan sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu rahmati Allah, mulai sekarang diniatkan dalam diri kita masing-masing untuk selalu memberikan kebaikan, melakukan kebaikan, walaupun kelihatannya sepele, Kemarin tuh saya kedatangan tamu yang minta izin untuk membagikan tisu di masjid. Tisu, Pak, tisu wajah, bukan tisu tangan. Saya sempat tanya alasannya apa, hanya sedekah Pak Ustadz. Coba saya lihat tisunya, karena zaman sekarang harus waspada juga kan Pak. Oh ya benar, cuman sedekah tisu. Jadi dia bagi ke masjid tisu cuma 3 bungkus yang gede itu, merek apa itu ya, 3 bungkus. Kata dia ini masjid yang ke-100 yang dibagi tisu. Tisu berapa duit? Nggak pernah beli tisu ya? Kadang 20.000 dapat 3 ya? Apa 2 atau 3 itu? Tapi dia telaten tuh. Akhirnya saya tanya, Bapak kok sampai segitunya, apa tujuannya? Saya pengen mati pas sedekah Ustaz. Loh, kan sepele kan Mbak? Kelihatannya kan sepele, sederhana, pengen mati pas sedekah. Oh ini luar biasa. Artinya apa? Memang harus dibiasakan, karena orang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau hobinya bersedekah, mati pas sedekah. Hobinya ngaji, mati pas ngaji. Nggak jauh-jauh dari urusan itu Pak. Sama kalau hobinya mancing ya nggak jauh-jauh dari urusan mancing. Makanya jadikan ngaji semacam ini sebuah hobi ya Bu ya. Jadikan ngaji ini sebagai sebuah hobi. Sehingga hobi itu apa? Kalau nggak dilakukan kesel, aduh nggak ngaji nih, sedih. Kalau dikerjakan seneng, memang hobi. Nah ini jadikan sebuah hobi, sehingga suatu saat kita dimatikan pas ngaji. Husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.